Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam hari ini kita kedatangan guru kesayangan kita yang kita tunggu-tunggu, selalu kita nanti-nanti, wejangannya, petuahnya, semuanya yang selalu membuat insight masuk ke dalam kesadaran yang lebih baik. Malam hari ini kita kedatangan Pak Wayan Mustika. Tanpa berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini. Guru, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Kang Abu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih udah menyempatkan lagi waktu. Hatur nuhun. Dan malam hari ini kita akan, wah ini seru nih gitu ya. Ini seru banget topiknya, perjalanan menemukan diri gitu. Jadi malam hari ini yuk kita buka pendengaran kita, penglihatan kita, hati, akal, pikiran kita. Kita siap-siap untuk diberikan cahaya. Oleh karena itu Pak Wayan, the stage is yours. Mangga, silahkan. Terima kasih Kang Abu. Selamat malam. Ya, perjalanan malam ini seru. Semoga semua teman yang hadir pada malam ini di sini, di ruang ini, dan yang live di YouTube, diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian, dan bisa memanfaatkan kesempatan pada waktu yang masih tersisa ini di sini. Ya, saya tidak menyiapkan apa-apa, tapi ketika kita bercermin, ya, situ kita bicara pada siapa yang ada di depan cermin, yaitu diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah melihat diri kita secara utuh? Atau kita hanya melihat bagian-bagian yang ingin kita sukai dari diri kita, sementara bagian yang tidak kita sukai dari diri kita hanya menghadirkan keluhan-keluhan bagi Sang Pencipta, bagi semua orang yang hadir bersama kita di kehidupan ini. Karena menurut kita, orang-orang di luar diri kita lah yang menyebabkan ketidakindahan dan ketidaksempurnaan yang kita miliki saat ini. Sementara kita harus melihat semuanya secara utuh, secara sempurna, secara indah, apa adanya semuanya. Jadi malam ini Kang Abu, kita akan melakukan perjalanan bersama-sama untuk menemukan diri kita. Perjalanan bersama-sama menemukan diri kita. Saya jadi teringat dengan percakapan dalam keheningan yang terjadi beberapa hari ini, termasuk tadi sore. Jadi ada yang bertanya begini, Ibu, kenapa kulitku berwarna hitam? Itu kata anak yang terlahir berkulit hitam. Sementara yang anak yang terlahir berkulit putih bertanya, Ibu, kenapa tubuhku berkulit pucat dan putih tanpa warna seperti ini? Mereka mengeluh, dua-duanya mengeluh. Lalu terdengar suara ayam yang juga berkokok tapi berbicara, kenapa aku lahir dipenuhi bulu seperti ini? Tampaknya semua sedang mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena mereka tidak menyadari untuk apa mereka diciptakan, kenapa mereka dipilihkan warna seperti itu, sehingga akhirnya kita bingung mencari dan bingung mengeluh. Nah, selama ini kalau kita bercermin seperti cerita lagu tadi, ya Kang Abu, seringkali kita mempertanyakan apa yang tak perlu dipertanyakan. Kita naif seperti anak-anak. Misalnya begini, kenapa hujan turun di musim hujan? Kenapa di musim kering ini tidak ada hujan sama sekali? Bagi orang-orang yang sudah mengerti, tentu akan bingung menjawab. Bingung kenapa? Karena hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena itu memang apa adanya. Musim hujan akan turun hujan. Musim kemarau akan jarang turun hujan, bahkan tidak ada sama sekali. Itu sebuah keniscayaan. Dan di kehidupan ini ada banyak keniscayaan yang kita tolak. Sederhananya, keniscayaan yang sering kita tolak adalah bahwa hidup ini dipenuhi dualitas. Dia tidak mungkin terpisah dari dualitas. Karena begitu ada di ruang material, kita hidup di dunia di mana dualitas adalah bagian hakiki dari material itu. Kesempurnaan kehidupan ini adalah karena dia dipenuhi segala dualitas. Karena dari segi materi, kita tahu materi yang kita bisa lihat
terkecilnya adalah atom, itu ada elektron dan proton. Selalu akan ada positif sama negatif yang tidak bisa dihilangkan. Dan dalam siklus kehidupan akan selalu ada kematian, kelahiran, kehidupan. Akan selalu ada suka duka, akan selalu ada gelombang-gelombang dualitas lain. Dan ketika itu masih kita pertanyakan, maka itu pertanda kita belum mengenal apa itu kehidupan sejatinya, apa itu keniscayaan. Jadi ketika kita bingung melihat kehidupan di luar apa adanya, mari kita melihat kehidupan di dalam apa adanya. Seperti cerita di awal lagu itu bercermin, kita melihat keutuhan kita bahwa saya tidak sempurna, tetapi setidaknya saya adalah sesuatu yang indah. Ya, karena kita diciptakan dari segala dualitas. Kita mempunyai telinga kiri dan telinga kanan, bukan hanya dua-duanya telinga kanan. Karena kita membenci yang kiri. Kita sering membenci aliran kiri, ilmu-ilmu kiri, hal-hal yang bersifat kiri. Tetapi telinga kita bercerita, mata kita bercerita bahwa keseimbangan antara mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri, tangan kanan, tangan kiri, keseimbangan dualitas itu membuktikan bahwa kesempurnaan kita adalah ketika kita dilahirkan dengan segala dualitas ini. Nah itu. Jadi ketika seorang anak lahir, anak itu akan dikatakan sempurna lahirnya oleh seorang dokter tanpa cacat kalau dia memiliki kedua-duanya. Bukan hanya keduanya tangan kanan atau keduanya tangan kiri, tetapi ada di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, makanya ibu atau orang tuanya akan menerima anaknya dengan cara sempurna karena dia memiliki kedua-duanya, memiliki kanan dan kiri. Kadang dia bisa menangis, kadang dia tertawa. Kadang dia kadang dia sedih, kadang dia gembira. Itulah kesempurnaan seorang anak. Nah, dalam hal kita dilihat sebagai anak-anak semesta oleh Sang Pemberi kehidupan ini, oleh ayah dan ibu semesta kita yang tunggal, kesempurnaan kita baginya adalah ketika kita memiliki dualitas itu. Kita memiliki apa yang baik dan apa yang buruk dalam diri kita. Sehingga kita tahu suatu ketika Yesus pernah disuruh melempar seorang wanita yang bernama Maria karena dianggap dia pendosa, disuruh melempar. Lalu Yesus berkata, silakan melempar duluan bagi yang tidak memiliki dosa sama sekali. Dan semuanya tidak berani melempar. Termasuk Yesus pun tidak berani melempar. Nah, artinya apa? Bahwa kita ini semua memang pernah melakukan kebaikan, pernah melakukan keburukan. Karena itulah kesempurnaan kita yang harus kita terima apa adanya. Ketika kita berusaha menolak bagian-bagian dari diri kita, maka kita sedang membenci apa yang tampil di depan cermin yang sedang kita tatap itu. Kita sedang melihat diri kita sendiri, apa adanya. Pernah kita melakukan hal yang buruk, pernah kita melakukan hal yang baik. Cuman ketika kita ingin hidup sempurna, yang kita pentingkan adalah bagaimana segera kembali ke titik tengah. Kalau terlalu lama berbuat buruk, segera berbuat baik. Kalau terlalu lama berbuat baik, segera diam untuk tidak melakukan apa-apa. Karena kelebihan kebaikan itu juga tidak bagus. Tidak bagus. Artinya orang yang sabar berlebihan berbahaya. Orang yang marah-marah berlebihan juga berbahaya. Nah, jadi ketika kita ingin mencari diri kita yang utuh seperti lagu itu, kita harus melihat, belajar pertama dari apa yang berwujud di depan cermin itu. Yang berwujud di depan cermin adalah alam semesta kecil yang sedang berbentuk tubuh manusia, yang mengajari kita begitu banyak hal. Karena tubuh manusia, sebagaimana ajaran Nabi, adalah kitab suci tertua yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita mencoba mengupas rahasia-rahasia yang tersingkap di dalam tubuh itu, kita akan paham bahwa al-insan siri wa ana siruhu. Tubuh kita, rahasiamu adalah rahasiaku. Jadi ia yang memahami dirinya akan memahami Tuhannya. Sekaligus ia yang memahami Tuhannya akan memahami dirinya. Kenapa kita dilahirkan seperti ini? Kenapa kita dilahirkan di sana? Kenapa kita dilahirkan di sebuah ruang yang mungkin saat ini kita tolak? Di sebuah ruang dan waktu yang kadang-kadang kita tolak. Tapi begitu kita memahami hakikat kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita, di situ kita akan belajar melihat semua sudah sempurna apa adanya.
ketidakutuhan kita melihat diri kita adalah sama artinya kita tidak melihat kehidupan dan dunia ini secara utuh apa adanya. Jadi cerita tentang lagu utuh tadi mengajarkan kita untuk melihat bahwa tubuh kita utuh ketika dua-duanya ada. Sama seperti alam semesta ini utuh ketika dua-duanya ada. Nah, masuk lebih dalam lagi ke bagian yang disebut pikiran. Di situ kita lihat ada rahasia yang lebih banyak lagi tersimpan di situ. Nah, pikiran kita adalah sesuatu yang luar biasa yang diberkahkan kepada kita. Dia mewakili banyak sekali hasil-hasil evolusi yang dilalui oleh tubuh ini bermiliar-miliar tahun yang lalu. Dan hasil evolusi ini adalah hasil evolusi yang terbaik. Ketika kita masih mengeluh tentang kehidupan ini, kita sedang menyia-nyiakan hasil evolusi miliaran tahun yang tersimpan sebagai kecerdasan dalam DNA kita. Jadi program-program kita itu sudah program-program yang luar biasa. Jadi kita ini seperti robot hidup yang luar biasa cerdasnya. Tetapi ketika kita masih juga mengeluh tentang kehidupan ini, malah menyalahkan Tuhan, malah menyalahkan apa yang tidak kita sukai, tanda-tanda kita tidak menggunakan sebaik-baiknya hasil adaptasi dan evolusi terbaik yang sudah kita miliki sebagai tubuh manusia ini. Itu baru di tataran pikiran. Belum di tataran yang lebih dalam lagi, yaitu di tataran jiwa. Kita sadar bahwa di tataran jiwa kita adalah percikan dari semesta ini sendiri. Percikan dari kecerdasan semesta tak terbatas. Sang hidup yang tak akan pernah mati, yang sedang berdiam di dalam tubuh yang dibentuk oleh materi-materi mati ini. Jadi kita tak akan pernah meninggalkan kehidupan ini dalam arti kita pergi selamanya. Karena kita hanya sedang ada di sini di dalam materi yang bersifat sementara. Sementara kita sendiri adalah sesuatu yang abadi di dalamnya, yang tak berwujud, yang ada di mana-mana. Jadi ketika kita ingin mencari diri kita yang lebih dalam, kita lihat, kita kupas satu persatu bagian luar diri kita, selubung-selubung maya ini kita kupas, sampai kita menemukan bahwa jauh di dalam kita adalah sesuatu yang tak terbatas. Tak terbatas sesungguhnya. Cuman yang tak terbatas itu sedang berada dalam batasan-batasan tubuh ini. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita betapa tersiksanya berada dalam kondisi yang tak terbatas itu. Karena misalnya, dengan kuasa kita yang tak terbatas, segala keinginan kita tercapai, maka di situ ada kebosanan. Ada kebosanan di situ. Kita membutuhkan keterbatasan ini. Sebab ketika kita misalnya tidur tak terbatas, atau bangun tak terbatas, atau makan tak terbatas, bayangkan apa yang terjadi. Seluruh bumi ini mungkin habis oleh kita. Sementara ketika keinginan kita saja sudah tak terbatas, atau mungkin sulit dibendung untuk dibatasi, itu sudah berbahaya. Ya, ada orang ingin punya rumah banyak, ingin punya tanah banyak. Dan lucunya tadi sore, nah ini yang mau saya ceritakan juga Kang. Tadi sore lagi duduk sore lagi mengerjakan sesuatu. Saya diingatkan, hai kawan, kau ini kesini sebagai tamu. Kau bertamu di bumi ini. Tapi kau tamu layaknya seperti pemilik. Jadi ketika kau di sini, kau bertamu dan menggunakan semua yang ada di rumah tempatmu bertamu. Ingin memiliki semua yang ada di tempatmu bertamu, padahal kamu datang ke sini bukan membawa apa-apa, dan pulang juga semestinya tidak membawa apa-apa, tapi kau ingin memiliki semua yang ada di tempat kamu bertamu. Di tempat kamu bertamu, kamu dijamu agar menikmati kehidupan ini, diberikan napas, diberikan udara, diberikan makanan, diberikan banyak keindahan. Kita benar-benar dijamu di sini, ya. Atau kenapa kalau kita diberikan penderitaan? Ya mungkin kita dijamu dengan penderitaan, mungkin tujuannya untuk meningkatkan diri kita agar menjadi lebih dewasa. Entah suka, entah duka yang diberikan di tempat kita bertamu, itu adalah bagian dari pemilik kehidupan ini menjamu kita sebagai tamu yang hanya datang ke sini sementara, untuk pulang tidak membawa apa-apa, kecuali membawa pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dalam perbincangan-perbincangan di ruang tamu ini.
Dan sayangnya kita selalu menginginkan banyak hal di tempat kita bertamu. Ya. Kalau Kang Abu pernah nonton film Pique, film Pique. Ya, saya pernah mengupas film Pique. Betapa kita ini semua seperti Pique. Kita ini seperti alien, ya, makhluk alien yang datang ke bumi, yang datang bertelanjang dada. Kita bertelanjang, tidak membawa apa-apa. Lalu kita kehilangan medali atau remote control kita yang membuat kita susah pulang. Remote controlnya ada diletakkan di sini sebagai simbolik yang memancarkan gelombang-gelombang cahaya. Itu pertanda dari remote control itu adalah hati nurani kita. Hati nurani kita yang ada di sini, di dada ini, yang membuat kita bisa terhubung dengan asal dari tempat lahir kita, tempat asal kita. Cuman ketika hati nurani kita hilang, karena ada yang mengambil, ada sifat-sifat angkara murka yang menjamret, mengambil paksa hati nurani kita, sehingga kita pun dilempar dengan debu. Kalau nonton film Pique pasti tahu, dilempar dengan debu sehingga kita tidak bisa melihat apa-apa lagi. Ya, dalam pikiran dan mata yang gelap ini oleh kehidupan ini, karena kita dikelilipi oleh debu-debu kehidupan ini. Akhirnya kita, ya, cahaya nurani hilang, mata fisik, mata batin juga ketutupan oleh debu-debu kehidupan ini, noda-noda kehidupan ini, sehingga kita kesulitan untuk menemukan di mana hati nurani kita berada. Tapi untuk menemukan kembali itu, di situ ada perjalanan untuk mencari Tuhan. Ya, siapa yang bisa menemukan medali ini? Jawabnya hanya Bhagawan, Tuhan. Hanya Tuhan yang akan membantumu. Maka pencarian untuk menemukan hati nurani ini dimulai dengan pencarian menemukan Tuhan itu sendiri. Dan pada akhirnya yang dia temukan adalah dia ada pada dirinya sendiri. Ketika dia temukan itu, semua atribut-atribut luar tidak dibutuhkan lagi. Nah, pertanda apa itu? Bahwa pada saat dia datang, ya, mungkin ada Kang Abu lihat ada mobil-mobil bergoyang yang dia ambil pakaiannya, itu pertanda apa? Bahwa sebagai jiwa yang datang bertelanjang tanpa apa-apa, tanpa busana ini, kemudian kita meminjam pakaian yang dihasilkan dari mobil-mobil bergoyang di setiap kamar. Jadi kita meminjam tubuh manusia yang dilahirkan dari mobil-mobil bergoyang. Kendaraan itu kan tubuh manusia. Kendaraan yang bergoyang itu melahirkan tubuh-tubuh atau pakaian-pakaian yang akan kita kenakan. Nah, setelah kita mendapatkan pakaian itu, kita pun tidak mengerti apa bahasa dari kehidupan di manusia ini. Sampai si Pique menemukan seorang wanita yang mau berjabat tangan dan dia mengalirkan ilmunya, pengetahuan bahasanya. Artinya apa? Ketika sang jiwa yang alien ini masuk ke dalam tubuh manusia dan terkoneksi dengan tubuh materi, tubuh ini kan wanita, ya, ibu pertiwi. Jadi ketika dia terkoneksi dengan tubuh ini, di situ kita bisa memahami bahasa-bahasa manusia. Ya, hanya dengan memahami tubuh inilah kita bisa memahami bahasa manusia. Tetapi kita disebut Pique, disebut orang mabuk. Kenapa? Karena kita kebanyakan memang menjalani kehidupan ini seperti orang mabuk. Ya, ada yang mabuk harta, ada yang mabuk jabatan, ada yang mabuk segala macam, mabuk cinta, oleh mabuk kekuasaan, segala macam mabuk. Sehingga kita ini seperti orang yang kehilangan kesadaran diri. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan itu? Pada akhirnya, si Pique ketika pulang, dia membawa banyak baterai dan tip rekaman, tip recorder. Artinya apa? Hanya rekaman-rekaman jejak bahasa kita, perbincangan kita, pengalaman hidup kita bersama si jagu si wanita itu. Artinya apa? Hanya percakapan kita bersama tubuh ini, Pak. Wanita itu tubuh. Tubuh ini lah yang akan kita bawa sebagai jiwa kita pulang kelak ke alam sana untuk kita renungkan, dengar ulang rekaman-rekaman yang kita ciptakan bersama jagu, bersama tubuh ini. Jagu bersama tubuh ini yang kita jaga. Ya, jadi itu. Jadi kita ini seperti Pique yang orang mabuk, yang alien, yang asing. Sehingga sampai ketika ditanya pertanyaan yang paling sulit kita jawab dan kadang terkesan lucu walaupun tak bisa dijawab dengan mudah adalah siapa kita? Siapa kamu? Itu pertanyaan yang paling sulit. Dan kita hanya bisa menjawab, siapa kamu? Saya Mustika.
Sementara Mustika bukan saya, Mustika itu adalah sebuah nama yang diberikan oleh ibu saya, oleh bapak saya. Saya siapa? Saya Kang Abu Marlo. Itu adalah sebuah nama. Ya. Tinggal di mana? Kita tinggal di rumah saya di Kuta. Jadi kita hanya bisa menyebutkan identitas-identitas yang kita dapatkan di kehidupan ini. Sementara siapa diri kita tidak benar-benar tahu. Sehingga pada akhirnya kita adalah makhluk terasing di dunia yang benar-benar asing ini. Kenapa kita sebut kita makhluk terasing? Karena kita bahkan tidak tahu diri kita. Kita tidak benar-benar tahu siapa orang lain di sekitar kita. Kenapa demikian? Karena kita bahkan tidak tahu siapa diri kita. Lalu ketika terjadi pengalaman-pengalaman kehidupan, kita sering bertanya, kenapa saat ini ada pandemi? Kenapa harus ada begini Tuhan? Kenapa harus ada begini? Dengan begitu banyak pertanyaan, menandakan kita sedang terasing oleh kehidupan ini sendiri. Ya, kita terisolasi. Kalau terasing itu kan sama dengan terisolasi. Tidak tahu siapa-siapa. Ketika kita tidak tahu bahkan siapa diri kita, apa ini kehidupan, kemana kita akan pergi, untuk apa kita ke sini. Dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan sederhana yang masih menggantung di benak kita, tanda-tanda kita masih terasing di kehidupan ini. Sehingga kita membutuhkan perjalanan menemukan diri kita yang seutuhnya. Nah, jadi di bagian awal itu yang saya mau sampaikan Kang Abu. Sebelum nanti kita perdalam lewat diskusi. Jadi kita adalah PK, orang yang mabuk kesadaran, yang kehilangan kesadaran, yang harus belajar pulang untuk menemukan rumah sejati kita dengan mengenali siapa yang telah mengambil hati nurani kita. Ya. Jadi kita hilangkan debu-debu yang membuat kelilip mata kita. Kemudian kita cari entah lewat agama apa saja, ya. Pada akhirnya agama apapun yang kita pakai untuk menemukan kembali hati nurani, medali itu, remote control itu, harus kita lakukan sendiri. Ya. Harus kita lakukan sendiri dengan perdebatan-perdebatan. Seperti dia berdebat dengan disiarkan di televisi, dia berdebat dengan Tapas Waji. Jadi kita harus menemukan kembali remote control kita tidak dengan merebut paksa, tetapi dengan perdebatan-perdebatan yang kita menangkan. Dan pada saat kita berhasil, ya, ketika dia berhasil pikir menyatukan, membuktikan bahwa jagu dan sarpasan itu sebenarnya masih saling mencintai. Di situ dia memenangkan pertarungan. Artinya apa? Bahwa akan selalu ada cinta antara tubuh dengan jiwa yang harus saling menjaga walaupun lama terpisah. Disitulah kita akan mengerti betapa hati nurani itu akan menjadi milik kita. Karena apa? Ketika seseorang menemukan hati nuraninya, dia akan menemukan kegelapan yang memisahkan antara tubuh dan jiwa yang ada selama ini. Nah, ketika kita sudah menemukan itu, kita akan melihat manunggaling kaulo Gusti itu. Sehingga kita paham bahwa jiwa kita adalah kaulo, pikiran kita adalah kaulo dari jiwa kita. Pikiran kita, tubuh kita adalah kaulo bagi pikiran kita. Jadi dalam diri kita sendiri yang utuh, jiwa kita atau roh kita adalah gustinya, pikiran dan tubuh kita adalah kaulonya. Sementara pikiran kita adalah gustinya, tubuh adalah kaulonya. Selain itu, tubuh sendiri adalah gustinya dari sang jiwa atau kaulonya. Jadi mereka saling melayani, saling melengkapi. Ketika itu menyatu seutuhnya, nah di situ kita akan menemukan seperti proton, elektron, dan neutron yang menyatu. Di situ ada energi, di situ ada cahaya, seperti listrik yang disatukan kabel positif sama negatifnya. Nah, baru dia mekar cahayanya, hati nuraninya mekar, jalan pulang terbuka, dan kita bisa menjadi pengantar bagi kehidupan orang-orang yang akan datang, alien-alien lain yang datang di kehidupan ini kembali. Itu seperti cerita tentang Nabi. Jadi Nabi itu seperti alien yang sudah pernah berpengalaman di bumi, sehingga dia datang kembali untuk menjadi pembimbing bagi alien-alien lain yang datang ke kehidupan ini. Nah, jadi poin-poin yang ingin disampaikan pada hari ini, malam ini adalah, pertama, kita ini harus sadar bahwa kita ini semua PK. Kita semua orang yang sedang mabuk.
Jangan sampai kita sudah mabuk karena kehilangan kesadaran, kita mabuk lagi oleh kuasa, mabuk lagi oleh harta, mabuk lagi oleh cinta, mabuk lagi oleh tahta, mabuk lagi oleh mabuk-mabuk yang lain, hal-hal yang mabuk lainnya. Sehingga kita tambah kehilangan kesadaran kita, sehingga kita kehilangan hati nurani kita, tidak tahu jalan pulang, bahkan tidak tahu cara menemukan siapa diri kita, karena yang kita lihat hanyalah kegelapan. Sehingga untuk menemukan jati diri kita, ya seperti kita bercermin, kita tidak bisa bercermin di tempat yang gelap. Kita hanya bisa bercermin di tempat yang cahayanya sudah dihidupkan. Jadi mari kita bercermin pada cahaya yang sudah dihidupkan, entah lewat percakapan seperti ini, entah lewat hal-hal yang memancarkan kejernihan. Jangan bercermin pada kaca yang kotor, karena sebersih-bersihnya kita mandi, kalau bercerminnya pada kaca yang kotor, kita akan selalu terlihat kotor. Jadi kalau mau bercermin, pilih cermin yang sudah bersih, sehingga di situ kita bisa melihat diri kita apa adanya. Kotor ya kotor, bersih ya bersih. Sehingga yang cukup kita bersihkan adalah bagian yang kotor saja, yang masih kotor. Tapi kalau kita bercermin pada yang kotor, semua hal salah pada diri kita. Ya, tak ada yang benar pada diri kita, sehingga kita menjadi gelisah, menjadi kehilangan semangat. Kenapa? Selalu kita melihat hal yang buruk pada diri kita. Nah, kira-kira sampai di situ dulu, Kang Abu. Sambil kita membahas lebih dalam lewat dialog-dialog dan diskusi-diskusi. Terima kasih, Kang Abu. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa ya. Ini saya jadi pengen nonton PK lagi nih. Udah nonton tapi Pak Wayan kasih penjelasan, wah ternyata dalam banget ya, super luar biasa sekali. Wah, seperti biasa ya Pak Wayan kalau memberikan pemaparan selalu mind blowing, dan saya rasa kita speechless gitu ya. Kita banyak sekali deh yang didapetin gitu, meskipun perlu pendalaman gitu ya, tetapi ada sesuatu yang terasa terbuka di dalam hati gitu. Dan oh iya, tadi banyak chat yang baru pertama hadir. Selamat datang juga bagi teman-teman yang baru pertama hadir. Terima kasih sudah hadir di Dialog Positif. Oke, kita akan persiapan untuk diskusi teman-teman, mau di Zoom, YouTube, mau di Instagram Live, kita boleh silahkan, mau lewat chat boleh, lewat raise hand boleh. Kalau mau bertanya sama Pak Wayan, mau memberikan apresiasi, dipersilahkan. Oke ya, sebelum ke teman-teman ada beberapa yang pengen diperdalam dulu. Pak Wayan tadi berbicara tentang kelebihan kebaikan, itu saya highlight, itu menarik gitu ya. Pak Wayan mengatakan kita jangan kelebihan sesuatu yang berlebihan ya, kelebihan berbuat baik juga nggak bagus, kelebihan sabar juga nggak bagus gitu. Nah, kira-kira Pak, patokan atau ya kalau kita bicara parameter indikator lebih atau kurangnya tuh ketika kita berbuat itu di mana sih, dan bagaimana kita bisa mengkontrol gitu? Silakan Pak Wayan. Ada bagian dalam diri kita yang sebenarnya sering mengingatkan kita kalau itu kelebihan belum cukup, Kang Abu. Misalnya begini, ketika kita ingin melakukan sesuatu, menolong orang, di awal-awal mungkin ada ketulusan, kita menolong tanpa mengharapkan apa-apa. Tapi begitu kita mendapatkan sesuatu, ucapan terima kasih, kemudian ungkapan yang tulus yang mengagumkan dari orang lain, lalu tiba-tiba kita merasa kita membutuhkan itu. Nah, di situ kita harus mulai sadar, stop. Nah, ketika kita sudah melakukan sesuatu karena penghargaan dari orang lain, kita segera menarik diri. Karena kita akan terikat pada hal itu. Kita akan terus-menerus melakukan kebaikan hanya karena kecanduan oleh ungkapan terima kasih, ungkapan-ungkapan kebanggaan seperti yang pernah disampaikan oleh orang-orang yang kita tolong. Nah, begitu kita mengikuti itu, maka kita akan menjadi lebih berlebihan melakukan kebaikan. Bahkan mungkin kita seperti cerita seorang guru, kita memberi makan singa di tengah hutan sampai anak sendiri di rumah kelaparan. Jangan sampai demikian. Jadi tetap kita harus melakukan sesuatu yang dari yang paling dekat, menjauh dan seterusnya. Ya, sehingga ada orang yang dulu mungkin Kang Abu pernah mengenal, saya lupa ceritanya. Siapa tuh namanya, jenderal siapa tuh yang dari Inggris ya, yang ketika muda dia bilang saya ingin mengubah dunia. Iya. Saya semakin berkurang kemudian saya ingin mengubah negara saya.
Semakin berkurang, saya ingin mengubah pulau saya dan seterusnya. Sampai kemudian di titik terakhir dia bilang, saya sampai tidak punya waktu untuk mengubah diri saya sendiri, dia bilang begitu. Nah, intinya demikian. Jadi kita mulai, karena ketika setiap orang memperbaiki dirinya sendiri, alam semesta ini akan mengalami perbaikan dengan sendirinya. Tapi ketika orang sibuk memperbaiki dunia luarnya, lupa memperbaiki dirinya, sama saja dia mengepel lantai yang tadinya kotor, kemudian dia pel, tetapi dia lupa kakinya belum dia bersihkan. Sehingga jejak-jejak kekotorannya akan nambah lagi ke tempat-tempat yang lainnya. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, jadi begitu kita melakukan kebaikan, awalnya pasti ketulusan. Karena kebaikan di awal itu biasanya muncul oleh karena dorongan nurani yang tidak mementingkan apa-apa. Tapi begitu kita mendapatkan pujian, wah, Anda baik sekali. Bisa saja di masa lalu kita sering disebut orang jahat, orang buruk oleh orang tua kita atau oleh teman-teman kita. Begitu kita ketemu orang yang mengatakan kita adalah orang yang baik, tiba-tiba itu bisa menjadi kecanduan. Karena dalam salah satu ajaran cakra itu, 7 cakra itu, kalau kelebihan cakra, kelebihan reaksi cakra di nurani kita itu, kita bisa menjadi orang yang terlalu baik, sehingga apa-apa baik, sulit mengatakan tidak gitu. Itu juga tidak bagus. Ya, orang sabar berlebihan juga tidak bagus. Bayangkan kalau saya sering menggunakan analogi ini, di sebuah perempatan tiba-tiba listriknya mati dan lampu merahnya semua mati. Tiba-tiba semua orang bersabar, silakan Anda duluan. Semua orang ingin mendahulukan orang lain. Apa yang terjadi? Nggak ada yang jalan. Nggak ada yang jalan. Jadi di situ kemudian akan terjadi lagi kekacauan. Ya. Kebaikan berlebihan menimbulkan kekacauan. Keburukan berlebihan apalagi tambah kekacauan. Sehingga yang terpenting tetap seperti biasa, keseimbangan itu. Ya. Kalau kita menjadi orang baik, lakukan. Karena kita sedang bermain di wilayah itu. Ya, mungkin dulu kita bertempat di wilayah-wilayah orang yang banyak melakukan keburukan. Biarkan itu urusannya. Kita hanya mengambil bagian-bagian dualitas itu untuk pernah berada di sisi yang lain. Kalau masih ingat permainan kita waktu anak-anak, ya, ada yang main jadi polisi-polisian, ada yang main jadi penjahat-penjahatan. Nah, ya, kalau masih ingat itu. Kadang-kadang kita ada yang main petak umpet, ada yang mencari, ada yang bersembunyi. Akan selalu demikian kehidupan ini. Jadi jangan lama-lama jadi yang dicari aja atau yang mencari saja. Gitu. Kira-kira seperti itu, Kang. Oke, terima kasih Pak Wayan. Tadi di awal juga Pak Wayan berbicara tentang dualitas gitu ya, dan dualitas itu selalu berkaitan dengan materi gitu, materi dan dualitas gitu. Nah, dalam kehidupan ini apa sih yang harus kita latih gitu Pak supaya kita tidak terjebak dalam dualitas gitu, karena ini juga ada 3 pertanyaan yang sama dan mirip gitu, dan kebetulan pas saya notes juga tadi berbicara tentang dualitas gitu. Nah, mohon diperdalam lagi tentang dualitas dan bagaimana kita menghadapi dualitas gitu. Silakan Pak Wayan. Oke. Seperti yang saya tulis di buku Tuhan Segala Agama dan Rahasiamu Rahasiaku, itu kecerdasan semesta dari yang satu ya, kecerdasan semesta awalnya kan 0, kosong, hampa, sunyi, muncul satu itu yang tunggal, yang mengisi keseluruhan ruang kosong tadi. Dari 1 kemudian muncul 2, dari 2 kemudian muncul 3, dari 1 muncul segala dualitas. Kenapa dari 1 muncul segala dualitas? Karena ketika yang satu yang menyebut dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi seluruh ruang kosong tadi, dia menunjukkan kemampuannya menjadilah energi, karena energi kemampuan melakukan usaha. Kemampuan kecerdasan itu menunjukkan kemampuan menjadi energi. Ada energi suara, ada energi cahaya. Energi kemudian memadat menjadi materi. Ya, energi memadat menjadi materi. Dan di tingkat yang terkecil yang bisa dibahas, itu materi itu berbentuk atom, bentuknya bulat, ya, atom, dan ada proton sama elektron. Berarti yang satu, kecerdasan itu sendiri, ketika mewujud menjadi materi, dia berpelukan dengan neutron. Proton dengan neutron berpelukan sebagai inti atom. Elektron ada berpusar-pusar di luarnya. Jadi, sekarang kita berperan sebagai apa?
Kalau kita berperan sebagai proton, maka kita penuhi diri kita dengan muatan-muatan yang positif, supaya kita terus-menerus bisa berdekatan, berpelukan dengan yang netral, yang suci, yang murni, tanpa noda. Kalau kita bermain di wilayah-wilayah elektron, maka kita hanya akan berputar-putar di luar inti atom. Berputar-putar. Sehingga kalau kita tahu, ketika ditembakkan inti atom, hasilnya adalah energi nuklir yang luar biasa energinya. Itu sebabnya kalau kita dekat dengan yang netral, yang murni, yang hati nurani, yang Tuhan dan sebagainya, energi kita besar. Kalau sampai terjadi kita gunakan kemampuan itu. Karena kita dekat di situ. Energinya besar sekali. Tapi kalau kita di luar, kita hanya berputar-putar. Berputar-putar jadi menjadi pengganggu di luar inti atom. Tapi apakah mengganggu itu jelek? Memang tugasnya demikian. Nah, artinya kalau kita sudah melihat itu sebagai sebuah keniscayaan, maka sikap pertama kita adalah belajar menerima. Bahkan sebenarnya kita tidak perlu belajar. Kita tidak perlu belajar. Seperti kita tidak perlu belajar menerima bahwa tubuh kita terdiri dari dua sisi. Kita tidak menerimanya. Kita hanya bersyukur dan menggunakan dua-duanya dengan cara yang sesuai. Tangan kiri kita gunakan untuk apa, tangan kanan untuk apa. Bahkan ketika kita melihat, kita tidak menggunakan satu persatu mata kita. Sampai lelah yang satu, kita gunakan yang satu. Atau telinga kita tutup yang satu. Kemudian capek yang satu mendengar, kita buka yang lain. Bukan demikian. Kita gunakan segala bagian dari tubuh kita ini dua-duanya. Berjalan pun kita menggunakan dua-duanya. Tanpa kita belajar menerima keduanya. Ya, artinya, di kehidupan ini yang dipenuhi dualitas, sesungguhnya kita bahkan tidak perlu belajar menerimanya. Kita harus menerima karena itu keniscayaan. Keniscayaan. Mau diapakan lagi? Mencoba menjadikan semuanya adalah positif, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena hampir sebagian besar atom itu adalah, materi ini adalah bentukan dari proton dan elektron. Dunia material ini sebagian besar dibentuk oleh dualitas itu tadi. Mau menolak hanya akan membuat kita menderita karena penolakan kita sendiri. Jadi yang kita lakukan adalah bukan lagi belajar. Ya, di tahap yang lebih lanjut kita tidak lagi belajar. Bahkan kita harus bisa menerima, memaksa diri menerima bahwa ini memang dualitas, mau diapakan lagi. Inilah kekuasaannya. Dengan inilah kita bergerak. Kalau tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, air tidak akan pernah bergerak. Kalau tidak ada tinggi dan rendah, angin tidak akan pernah bergerak. Kalau tidak ada atas dan bawah, api tidak akan pernah bergerak. Karena semuanya ada oleh dualitas. Bayangkan kalau misalnya yang ada hanya datar, air mendatar, angin mendatar, tidak akan ada apa-apa. Semuanya hanya akan diam. Pergerakan ada oleh karena ada tinggi dan rendah. Nah, jadi kalau itu kita tolak, kita menolak rendah, hanya ingin tinggi, bagaimana caranya? Tidak akan ada tinggi kalau tidak ada pembanding yang disebut rendah. Tidak akan ada baik kalau tidak ada pembanding yang disebut buruk. Jadi dengan demikian kita harus bisa menerima, bukan belajar lagi, harus bisa memaksa diri. Suatu ketika kita tidak perlu memaksa lagi, bahkan bahwa ya seperti kita tidak memaksa diri kita menerima tubuh kanan dan kiri kita. Just apa ya? Terpaksa menerima juga salah. Belajar menerima juga salah. Pokoknya menerima juga salah. Artinya, ya, tak ada yang perlu dikatakan lagi. Inilah dia. Jadi sikap kita terhadap segala dualitas kehidupan ini adalah semua sudah sempurna apa adanya. Nah, belajar yang kita butuhkan adalah belajar sama purna. Belajar menerima sama pada akhirnya. Baru kita akan bisa belajar menerima sempurna. Bahwa semua yang kita lihat di depan ini adalah utuh. Ya. Wah, keren. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Terima kasih banyak. Baik, kita terhubung sama RSY Garut. Silakan. Ini raise hand yang pertama. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat damang, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Kang Abu. Alhamdulillah. Mangga, Pak. Untuk Pak Wayan ya, Pak Wayan. Terima kasih pencerahannya. Oh, bagus sekali main blowing kata Kang Abu. Cuma saya ini untuk supaya masuk ke tahap yang dibicarakan Pak Wayan gitu, saya minta kalau dari Muslim ya amalan, atau kalau
apa bahasanya, praktek keseharian mungkin. Praktek keseharian supaya bisa berkesinambungan, terus bisa apa istilahnya Kang Abu kalau istiqomah itu konsisten. 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 Satu itu praktek untuk supaya kita konsisten menerima yang itu yang dikatakan Pak Wayan. Iya. Kedua mungkin kita kalau untuk mencapai yang dibicarakan Pak Wayan, mungkin kita harus punya cinta ya. Nah, cinta itu bisa dicari atau dia datang gitu. Oke. Nah, itu aja Kang Abu. Oke. Wah, iya saya pisan pertanyaan apa? Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun. Oke, Pak Wayan, yang pertama mungkin berbicara tentang praktiknya apa, syariatnya apa untuk tetap bisa konsisten gitu untuk bisa menemukan jati diri. Dan yang kedua, cinta itu apakah hadir atau dicari gitu? Silakan Pak Wayan. Ya. Terima kasih Kang dari Garut, Kang Resi dari Garut. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, tidak ada latihan. Belajar seperti ini hanya membuat kita tahu. Yang membuat kita bisa adalah latihan, prakteknya, sehari-harinya. Dan praktek sehari-hari bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri, dengan di luar diri kita. Contoh dengan diri kita sendiri, kita belajar menerima dualitas. Praktek sederhana begini. Ketika sekarang kita makan, kita menikmati makanan kita. Besok pagi kita pasti juga menikmati ketika kita membuang sisa-sisa yang tak terpakai dengan sama ikhlasnya, dengan sama senangnya. Ketika kita membuang, pernahkah kita membenci bahwa pagi-pagi ini membosankan karena saya harus membuang kotoran ini lagi? Nah, tidak bisakah selama hidup semua yang saya makan tidak perlu dibuang sebagai kotoran? Kita tidak pernah bicara seperti itu. Kita sama-sama senang melakukannya. Makannya senang, buang kotorannya senang. Itu latihan sederhana yang sudah kita lakukan, yang tinggal perlu dikembangkan lagi. Nah, selesai kita buang kotoran pagi-pagi, kemudian kita mandi, kemudian membuang kotoran-kotoran yang melekat di tubuh kita. Karena apa? Walaupun semalam kita mungkin tidak melakukan aktivitas fisik yang membuat kotor, ada banyak sel-sel kulit mati di tubuh kita yang juga harus dibersihkan. Jadi kita dengan ikhlas membuang bagian-bagian yang sudah mati dari diri kita, dari kulit-kulit terluar kita, dengan sama ikhlasnya, tanpa pernah mengeluh, ya Tuhan, kenapa harus ada yang mati dalam tubuh saya setiap hari? Kita tidak pernah mengeluh. Kita lakukan dengan ikhlas, karena kita sadar makanan kita akan menghasilkan sel-sel yang baru, kemudian sel-sel yang lama akan dimatikan, sel-sel kulit yang lama akan dimatikan untuk kita bersihkan pagi-pagi. Pernahkah kita mengeluh karena kita harus membersihkan kotoran kita? Tidak. Nah, itu baru bagian tubuh dan dari diri kita. Setelah selesai mandi, kita keluar, lalu menyapu di halaman rumah kita yang dipenuhi dedaunan yang jatuh, kemudian yang kotor. Pernahkah kita marah-marah kepada pepohonan? Karena pepohonan setiap hari membuang sampah banyak-banyak dari daunnya, dari batang-batangnya. Kemudian saking marahnya, kemudian kita potong. Demi mendapatkan kebersihan, kita hilangkan keindahan. Tidak. Kita dengan ikhlas membersihkan sampah-sampah yang datang. Ya. Itu latihan sederhana. Kita tidak membenci kotorannya karena kita kemarin menikmati keindahan bunga-bunga, keindahan daunnya yang hijau segar. Begitu menjadi apa yang disebut kotor, kita menikmati membersihkan, menyapu. Bahkan kita jadikan menyapu sebagai meditasi. Ya, meditasi menyapu sambil menikmati bahwa dengan menyapu kita bisa berkeliling halaman, melakukan gerak badan dengan ringan, menggerakkan kaki yang tadinya istirahat cukup lama sepanjang malam. Ya, kemudian kita pergi melakukan kegiatan kehidupan kita dengan cara yang sama. Ya, di tengah jalan kita melihat, di perjalanan kita lihat ada yang pelan-pelan naik sepeda motor, ada yang ngebut. Kita bisa menerima bahwa ada yang ngebut karena dia naik mobil. Bayangkan kalau dia naik mobilnya pelan-pelan dengan kecepatan 5 km per jam, kita mungkin jengkel. Tapi kalau ada yang jalan kaki sambil ngebut, tidak mungkin jalan kaki ngebut ya. Nah, itu juga, atau naik sepeda motor ngebutnya seperti ngebut mobil balap, itu mungkin kita bingung juga melihatnya. Tetapi dengan latihan sederhana itu kita bisa menerima bahwa ada orang-orang yang membutuhkan perjalanan yang lebih cepat, ada orang-orang yang butuh menikmati perjalanan hidupnya. Jadi kita biarkan. Jadi di situ kita belajar menerima di kehidupan ini. Di luar sana ada orang ingin melakukan cara cepat, ada orang ingin pelan-pelan menikmati kehidupan. Pertanyaannya, kita mau seperti apa? Mau menikmati atau ngebut? Nah,
Jadi alih-alih kita menyalahkan orang yang tidak sejalan dengan cara kita menikmati kehidupan, lebih baik kita nikmati diri kita apa adanya. Itu banyak sekali latihan-latihan atau yang bisa dilakukan sepanjang hari dalam kehidupan kita ini. Dari hal-hal yang sederhana, tidak usah yang berat-berat dulu. Ya, amalan segala macam yang berat-berat, bukan. Sederhana, karena pelajaran kehidupan kita itu sederhana sebenarnya. Hanya dia akan terungkap rahasianya kalau disingkap apa yang tersembunyi di dalamnya. Nah, itu amalan-amalan sederhananya untuk menemukan, untuk belajar menerima segala dualitas. Kenapa harus saya kasih sarannya pertama? Karena untuk menemukan jati diri yang satu itu. Ya, sejati, itu satu, jati itu sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh satu itu adalah yang seluruh, itu satu, luruh yang sudah melebur menjadi satu, itulah seluruh yang sejati. Sehingga jalannya adalah kita harus melewati kembali yang dua itu tadi. Karena begini, kembali cerita di awal, dari 0 ada 1, ada 2, ada 3. 0, kekosongan, ada 1, kecerdasan semesta yang mengisi seluruh ruang kosong, lalu dia menciptakan segala dualitas, lalu dualitas itu menjadi diri kita yang 3. Diri kita yang 3 ini apa? Tubuh, pikiran, jiwa. Lalu di dalam diri kita, tubuh, pikiran, jiwa ini ada proton, elektron, neutron. Kemudian ada kebaikan, keburukan, dan netral. Ada kemudian 3 yang lainnya adalah tubuh, pikiran, jiwa, kecerdasan atas sadar, bawah sadar, kecerdasan sadar. Kemudian yang terpenting adalah 3 hal yang ada dalam diri kita yang harus kita kenali adalah ada penciptaan, ada pemeliharaan, ada peleburan dalam diri kita. Ada sel-sel yang diciptakan, ada sel-sel yang dipelihara, dan ada sel-sel yang dilebur. Termasuk di alam semesta ini, di bumi ini paling sederhana. Ada yang dilahirkan, ya, ada yang terpelihara, bertumbuh, dan ada yang mati, ada yang meninggal. Itu 3 hal yang ini. Tapi kalau kita ingin menuju yang satu tadi, kita harus dari 3 hal ini sama-sama berangkat secara utuh, tubuh, pikiran, dan jiwa kita berangkat untuk melewati dualitas tadi. Baru kita ketemu satu. Setelah ketemu yang satu, baru kita mengerti kekosongan. Nah, jadi dari 0, 1, 2, 3, kita berangkat dari 3 menuju 2, menuju 1, menuju 0. Nah, jadi bagaimana kita bisa menuju 1? Kalau kita tidak berani melewati 2 ini. Menolak 2 pintu ini, ya, dualitas ini, kita tidak akan membuat kita bertemu dengan yang satu itu. Nah, itu syarat-syarat kita kalau ingin bertemu diri kita yang tunggal, yang satu, yang menyeluruh ini. Nah, kemudian apakah cinta itu dicari dan dihadirkan? Kita tahu kalau cinta diberi lambang, dia seperti lambang begini. Dia gabungan dari tangan kanan, gabungan dari dualitas. Ketika kita sudah bisa menggabungkan dengan segala dualitas, lalu apa yang kita benci? Karena apa? Ketika kita sudah menggabungkan segala dualitas, kita mengerti semua sudah sempurna apa adanya. Jadi apakah dia diciptakan, apa dihadirkan, apa memang sudah ada di dunia material ini? Kita adalah sesuatu yang dibentuk dari dualitas ini. Jadi sudah ada. Dihadirkan untuk apa? Dihadirkan itu artinya diadakan. Jadi hadir itu ada, diadakan. Diadakan dari tidak ada, artinya dari tidak ada muncul, dimunculkan. Dia hanya perlu dimunculkan. Misalnya, sebagian dipegang oleh maskulin, sebagian dipegang oleh feminim, disatukan. Sebagian dipegang oleh kiri, sebagian besar dipegang oleh kanan, disatukan. Jadi, kita mencintai sebuah film, karena di sana ada peran protagonis dan antagonis. Ya. Ada yang berpasangan. Kita menikmati cinta itu karena di sana ada kecemburuan. Kalau cintanya begitu-begitu saja, tidak ada seru-serunya film-film kalau tidak ada masalah. Jadi artinya apa? Dia ada dan perlu diadakan. Dia sudah ada di dalam, kalau ingin dihadirkan keluar, dihadirkan keluar. Dia sudah ada di luar, kalau ingin dihadirkan ke dalam, dihadirkan ke dalam. Contohnya misalnya, kalau kita melihat alam semesta ini betapa indahnya, ya. Kalau kita
tidak menyatukan cinta di dalam dengan cinta di luar, ia tidak akan menyatu. Sesungguhnya kalau kita lihat seperti Tuhan itu, anggaplah Tuhan adalah cinta misalnya. Ketika kita benar-benar melihat sesuatu yang indah di luar itu sebagai Dia, maka selama ini yang tadi kita anggap tidak hadir, sesungguhnya sudah hadir di mana-mana dan sudah ada selalu. Jadi cinta itu sudah selalu ada, hanya perlu dihadirkan. Seperti cahaya yang sudah ada, hanya perlu dihidupkan lampunya. Ya, jadi semuanya sudah siap, tinggal dihidupkan. Cahayanya sudah ada, ya tidak pernah kemana-mana, tinggal disatukan. Listrik sudah ada, semua sudah ada, dia hanya perlu disatukan. Sehingga muncul cahaya, sehingga muncul api, semangat, sehingga segala macamnya ada. Ya. Jadi sesungguhnya tidak pernah ada saat di mana aku tidak ada. Kalau cinta berkata demikian, maka cinta akan berkata, sesungguhnya tidak pernah ada saat di mana aku tidak ada. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Wayan. Indah sekali, terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Berikutnya kepada Bapak Pipin Rovina, silakan. Terima kasih Mas Abu. Ya, udah nyala? Ya, sudah, silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Pak Wayan atas paparannya selama ini. Saya juga ikut grup Bapak dan menyimak semua tulisan-tulisan Bapak. Yang saya ingin tanyakan ini mengenai bab reinkarnasi. Dan saya meyakini itu sebetulnya, tapi ada satu hal yang sulit dijelaskan kepada rekan yang mencoba untuk memahami. Salah satunya seperti ini, Pak Wayan. Jika saya pernah dilahirkan di masa lalu dengan nama dan casing yang berbeda, kemudian saya sekarang menggunakan nama Pipin Rovina dengan casing yang berbeda, sementara isinya tetap sama, itu aja. Gitu. Yang saya tanyakan adalah, apakah nama yang saya gunakan saat ini adalah nama untuk jasad alamatnya, bukan untuk ruh? Jadi apakah ruh itu tidak punya nama, Pak Wayan? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pipin. Ini pertanyaannya dalam banget nih. Silakan Pak Wayan. Iya, luar biasa pertanyaannya Pak Pipin. Bagus sekali Pak. Iya. Sekarang ini banyak kita tahu. Sekarang ada ilmu-ilmu yang mengubah nama. Jadi ketika dia namanya kehidupannya tidak tenar gara-gara namanya mungkin kurang marketing, kurang menjual, lalu dia ubah namanya. Nah, dengan mengubah nama, tiba-tiba dia ke akte notaris, dia mengubah segala sesuatu lewat pengadilan, dia ubah namanya. Kemudian dia menjadi lebih terkenal dengan nama barunya. Apakah itu artinya sang roh ingin dia punya nama yang baru? Bukan. Nama itu adalah sesuatu yang kita sebutkan, kita butuhkan di kehidupan ini. Hanya untuk sebuah identitas. Sama seperti kita memberi nama pada bunga-bunga. Sebelum manusia ada, apakah nama bunga-bunga ini? Kita tidak pernah tahu. Dia hanya ada apa adanya. Tapi kita kemudian membutuhkan nama-nama hanya untuk memberikan kemudahan mengingat dan menyebutkan. Kalau kita ingin menunjuk sesuatu, tanpa perlu menunjuk, kita hanya perlu menunjuk nama, menyebut nama. Ya, sehingga kita membutuhkan sebutan itu untuk memberi kemudahan bagi kita mengenali sesuatu. Nah, ketika kita melihat begitu banyak tubuh, sama seperti zebra. Zebra itu kan sebenarnya mereka berbeda. Garis-garis mereka berbeda, garis-garis di punggung mereka berbeda, di tubuh mereka berbeda. Tapi akan sulit sekali dikenali kalau kita tidak memberi tanda-tanda yang khas. Ya, tanda-tanda yang khas, walaupun itu jelas tanda-tandanya berbeda, garis-garisnya, tapi kita membutuhkan tanda yang lebih khas, sehingga kita perlukan identitas. Nah, identitas inilah, entah itu nama bagi tubuh, entah itu jenis rambut, kulit dan sebagainya pada tubuh, identitas itu hanya berlaku pada tubuh kita. Sehingga di ajaran orang Bali, kalau orang Bali membakar mayat, kalau orang Bali membakarnya, pertama tujuan orang membakar mayat adalah supaya mereka segera kembali kepada kekosongan, agar tubuh yang tidak ada kembali kepada ketiadaan, makanya dibakar.
Kalau tidak dibakar, dia juga akan kembali, tetapi membutuhkan waktu karena dibakar oleh panas bumi, sehingga tidak ada lagi kemelekatan dari yang tiada dengan yang tadinya ada berupa tubuh manusia ini. Sehingga ketika orang Bali habis dibakar, pada saat dibakar itu mayatnya masih diberi nama. Yang dikremasi adalah si A. Tapi begitu masuk upacara berikutnya yang disebut upacara sekar atau nyekah itu, namanya sudah hilang. Nama si A, si B, si C sudah diganti menjadi nama sekah, nama sekar. Bisa disebut melati, bisa disebut mawar, dan sebagainya. Jadi dia dibentuk seperti bunga, berbadan bunga, dibentuk bunga, itu namanya upacaranya nyekah. Setelah itu pun dibakar. Artinya apa? Supaya nama sekah ini pun hilang. Jadi dia benar-benar pulang tanpa nama. Karena dia datang tanpa nama, pulang tanpa nama. Kenapa? Di kehidupan ini, setiap rupa membutuhkan nama agar mudah dikenali. Maka Tuhan yang tak berwujud, tak bernama, tak berupa, ketika hadir dalam kehidupan ini membentuk wujud, dia membutuhkan rupa. Sehingga ada ribuan, miliaran wujud, miliaran rupa, miliaran nama. Jadi nama dan rupa hanyalah sebuah cara untuk memberi identitas, untuk memudahkan kita. Misalnya ketika kita kembali kepada kesunyataan nanti sebagai ruh yang tak beridentitas, karena identitasnya sudah lebur menjadi satu, yaitu sejati, satu, sungguh-sungguh melebur, seluruhnya menjadi satu. Kita hanya akan mudah mengingat diri kita di masa lalu ketika kita mengingat nama-nama tubuh si A, tubuh si B, tubuh si C yang pernah kita masuki. Sama dengan kain. Kain ketika menjadi pakaian, sulit kita katakan, hari ini saya pakai pakaian apa? Sama-sama kain ya. Coba pakai kaos ini, kaos itu, kaos dengan nama tertentu ya. Nah, tentu kita akan mudah mengerti maksud kaos mana yang dimaksud. Karena kita memberi nama kaos-kaos itu, memberi warna pada kaos-kaos itu. Tapi kalau kita coba pakai baju kain itu, kita akan bingung memilih baju kain yang mana. Karena semuanya kain. Nah, sama dengan cerita tubuh sebagai pakaian luar ini. Kita membutuhkan nama-nama, tetapi di dalam yang memberi nama itu, kita tidaklah seperti nama baju itu. Kalau kita memakai baju jas, apakah kita akan bernama si jas? Bukan. Kalau kita pakai baju kaos dengan baju kaos Itali misalnya di belakangnya, apakah itu kita bernama Itali? Atau kemudian kita ganti dengan nama Jerman, apakah kita si Jerman dan sebagainya? Tidak. Semua baju itu adalah tampilan luar yang diberi nama, diberi rupa untuk membuat kita diingat bagian luar kita. Bagian dalam kita adalah sesuatu yang tidak seperti nama yang diberikan pada baju-baju luar diri kita. Nah, kira-kira seperti itu, Kang. Terima kasih. Pak Wayan, mungkin boleh di-highlight karena ini juga mungkin jadi banyak pertanyaan juga ya. Apakah kita perlu meyakinkan kepada orang lain bahwa reinkarnasi itu ada, atau apa pentingkah untuk meyakinkan dan seterusnya, karena ini sering terjadi perdebatan lah tentang ini gitu. Menurut pandangan Pak Wayan seperti apa, silakan. Dalam melihat dualitas, kita harus menerima dua-duanya. Akan selalu ada yang percaya dan tidak percaya. Tapi apa pentingnya yang percaya? Apa penting yang tidak percaya? Pentingnya bagi yang percaya bahwa reinkarnasi itu adalah bahwa selalu ada second chance. Selalu ada kesempatan kedua untuk memperbaiki diri kita. Misalnya kita pernah menjadi orang jahat, lalu dihukum di penjara, lalu kita bisa terlahir kembali, keluar dari penjara untuk menjadi orang yang baik. Jadi kita pernah terpenjara dalam sebuah tubuh, kemudian kita keluar dari tubuh ini untuk lahir kembali dalam tubuh yang baru. Itu seperti kita memasuki tubuh yang berbeda, kehidupan yang berbeda untuk menjadi lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Selalu ada kesempatan kedua untuk kita perbaiki diri kita. Tetapi bagi orang yang, atau seperti di ujian sekolah lah, ya, ujian sekolah masih ada ujian ulang. Jadi U2, ujian ulang. Masih ada remedi. Jadi dengan demikian, kalau kita ada masalah karena tidak benar-benar tahu jawabannya, ini masih bisa kita ulang di kehidupan di ujian berikutnya. Tapi kalau kita tidak bisa mengulang lagi, tentu kita stres berat. Karena kita tidak bisa memperbaiki hal yang sudah kita lakukan kesalahannya. Tetapi bagi orang yang tidak mempercayai reinkarnasi itu ada, positifnya di mana? Baiknya di mana? Bolehkah? Boleh. Tidak percaya juga boleh. Baiknya di mana? Baiknya adalah manfaatkan waktu yang satu kali ini sebaik-baik. Itu yang jadi penting.
bahwa tidak akan mungkin ada kesempatan kedua lagi. Do the best, lakukan yang terbaik. Maka di ajaran Islam diajarkan untuk lakukan yang terbaik, karena tidak ada kesempatan kedua lagi. It's no problem. Tetapi kalau kita sudah tahu tidak ada kesempatan kedua, tapi juga ngawur dalam mengerjakan soal-soal ujiannya, pelajaran-pelajarannya, ya sama saja. Ya. Tetapi ya, dari buku yang diteliti oleh hasil penelitian Dr. Michael Newton yang ditulis dalam buku Journey of Soul, ya, di sana dikatakan bahwa dia meneliti pasien-pasien yang tidak ada hubungannya dengan cerita karma reinkarnasi, karena dia juga orang ateis, dia juga orang agnostik, dan dia juga tidak percaya dengan Tuhan. Si Dr. Michael Newton ini, dia baru mempercayai itu ketika dia meneliti pasien-pasiennya. Jadi pasien-pasiennya itu dia teliti tanpa sengaja, dia teliti. Dia hanya ingin melakukan hipnoregresi, memperbaiki hal-hal yang mungkin salah pada masa kecil dan sebagainya. Tahu-tahu si pasien membawa dia ke kehidupan sebelum kelahiran kali ini. Dan di situ dia paham, Dr. Michael Newton paham dari pasiennya yang mengajarinya bahwa pasien-pasiennya itu ada juga yang agnostik, yang ateis, yang tidak beragama, yang tidak bertuhan, yang tidak percaya apapun. Tapi begitu mereka sama-sama masuk di kehidupan setelah kematian atau sebelum kelahiran kembali, mereka menceritakan hal yang sama, yang mungkin didapatkan dari agama-agama yang berbeda, bahkan yang tidak beragama, menceritakan pengalaman yang sama, menceritakan pelajaran kehidupan yang sama. Di Journey of Soul itu bagus sekali bukunya itu, dan itu sudah banyak sekali diceritakan oleh peneliti-peneliti lain dengan penelitian dalam arti penelitian spiritual seperti itu. Nah, tapi apakah penelitian seperti itu akan membuat serta-merta orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya? Tidak akan pernah. Jadi yang percaya akan diperkuat dan mendapatkan pemahaman lebih. Yang tidak percaya tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetap tidak percaya dengan itu ada. Tapi tidak masalah. Selama dengan ketidakpercayaannya itu. Ada loh teman saya, orangnya pinter. Saking pinternya, dia tidak percaya ada U2. Saya harus lulus sekarang. Sehingga dia belajar semaksimal mungkin. Jadi dia tidak pernah ikut ujian ulang. Bagus itu, bagus. Tapi kalau kita, toh masih ada hari esok, selalu kita menunda-nunda karena kita merasa akan ada kehidupan berikutnya. Ada kehidupan lain untuk kita perbaiki. Nah, jeleknya di situ. Kita lama mencapai tujuan. Karena kita, cucinya besok aja. Besok kayaknya masih kering, masih lama nih musim kemaraunya. Jadi kalau kita berpikir, besok adalah hari terakhir. Tidak ada lagi musim kering. Sehingga sekarang kita cuci. Semuanya bersih lebih cepat. Dan bisa santai lebih cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Yang percaya boleh, tapi manfaatkan dengan baik ketidakpercayaannya. Yang percaya boleh, manfaatkan dengan baik kepercayaannya. Intinya sebenarnya di sana, Kang Abu. Ya. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih, sangat mencerahkan, terima kasih. Berikutnya Bu Anca, silakan. Selamat malam Pak Wayan. Halo, selamat malam. Silakan. Pak. Iya. Melanjutkan reinkarnasi tadi ya Pak Wayan ya. Reinkarnasi itu dalam arti seseorang yang sudah meninggal, terus dia bisa seperti misalkan yang meninggal kakek atau bapaknya atau ibunya, terus dia akan menurun ke anak atau ke cucunya. Itu seperti apa? Dan reinkarnasi ke orang yang masih hidup dalam arti dia tadinya tidak baik, berusaha untuk baik, atau tadinya yang malah baik menjadi sebaliknya tidak baik. Dan untuk menemukan jati dirinya dalam reinkarnasi manusia yang hidup ini seperti apa, Pak Wayan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pendalaman dari pertanyaan Mas Pipin. Silakan, Pak Wayan. Ya, betul. Bu Anca, pertanyaannya mendalam sekali. Ya, betul. Gini, reinkarnasi itu kita tahu artinya. Re, kembali, in, masuk, carnation, daging. Jadi masuk kembali ke dalam daging. Jadi ada roh-roh yang masuk kembali ke dalam daging sebelum dia memiliki tubuh yang baru. Kenapa dia memilih? Dia akhirnya memilih tubuh yang masih ada roh yang lain yang sedang menempati tubuh itu. Ini yang terjadi pada orang-orang kesurupan roh-roh itu. Dia sangat-sangat tidak sabaran
karena dia masih ada di dimensi alam manusia. Alam manusia itu alam naraika, alam neraka. Jadi dia ada dimensi manusia ini, sehingga dia sangat-sangat ingin memiliki tubuh yang baru, ingin menyampaikan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu dengan tubuhnya yang sudah lama meninggal. Tapi dia terjebak di alam manusia ini, sehingga dia kemudian memasuki tubuh yang masih dimiliki orang, sehingga berebutan seperti kita berebut dengan kendaraan yang masih dikendarai sama orang, kayak di film-film itu, sehingga orang-orang kesurupan itu menjadi energinya berlebihan tapi tidak terkendali. Itu contoh reinkarnasi yang langsung terjadi pada orang yang hidup, pada tubuh yang sudah ada. Tetapi ada juga reinkarnasi yang terjadi pada medium. Jadi rohnya roh yang matang, dia ingin menyampaikan sesuatu pada kehidupan, dia masuk kembali kepada tubuh yang masih hidup, tetapi medium itu ikhlas memberikan tubuhnya. Oke, kamu pinjam tubuh saya untuk menyampaikan sesuatu agar kamu tidak terlahir kembali sebagai tubuh yang mulai dari kecil. Sehingga dia masuk untuk menyampaikan sesuatu, pesan-pesan. Ya, pesan-pesan di kehidupan ini sebagai pengajaran-pengajaran, sehingga roh-roh agung, roh-roh yang sudah matang itu bisa masuk ke dalam tubuh orang untuk menyampaikan pesan-pesan. Jadi dia juga reinkarnasi, masuk kembali ke dalam daging. Nah, tapi yang paling umum terjadi, yang paling harusnya alami, yang netral adalah orang memulai dari buku yang baru. Sehingga kalau misalnya dia pernah kelas 1, bukunya masih tersisa separuh, masih kosong separuh. Ketika masuk kelas 2, dia pasti lebih suka memilih buku yang baru untuk kelas 2. Masuk kelas 3, buku yang baru untuk kelas 3. Bukan lagi melanjutkan buku yang lama dengan ini, tapi dia memilih buku yang baru. Karena memulai dengan sesuatu yang baru lebih mudah. Nah, roh yang sudah meninggal, ketika mencapai proses pematangan di alam sana, pembelajaran untuk merenungi hal-hal apa yang ingin dia perbaiki, di situ kemudian dia akan dipilihkan untuk dia pilih. Nah, jadi dipilihkan, disediakan pilihan-pilihan untuk dia pilih. Ini kalau bagian mana dari kehidupan ini yang ingin kamu perbaiki pelajaran karmanya. Ketika dia diberikan pilihan-pilihan, di situ dia memilih, oke, sepertinya untuk saat ini saya mengambil sekian SKS dulu lah di kehidupan ini. Sekian pelajaran yang saya mau selesaikan, sehingga saya memilih terlahir di tubuh yang ini, pada keluarga yang ini. Karena di situ saya belum selesai urusan saya. Oke, kalau itu maumu, maka ditakdirkanlah dia hadir dalam tubuh yang baru yang terlahir di tempat seperti yang ada sekarang. Nah, kenapa kebanyakan roh-roh orang tua lahir di keluarganya sendiri? Kakek lahir di keluarga anak cucunya. Kenapa? Karena kebanyakan kita belum selesai dengan urusan kita dengan keluarga kita, dengan rumah kita. Kebanyakan kita di situ. Ya, ada yang belum selesai berpasangan suami istri, belum pernah menikah 3 kali dengan pasangannya. Ada yang belum selesai untuk belajar menjadi orang tua bagi anak-anaknya. Ada yang belum selesai belajar menjadi anak bagi orang tuanya. Ada yang belum selesai belajar menjadi bagaimana bersaudara dengan baik. Sehingga terus-menerus latihannya adalah belajar menjadi saudara, belajar menjadi anak dan orang tua, belajar menjadi pasangan, dan seterusnya. Sehingga terlahirnya di situ berulang-ulang. Berbeda dengan roh-roh agung, roh-roh yang lebih tinggi lagi. Mereka ketika memilih terlahir sebagai seorang guru, seorang apa, dia akan memilih terlahir di tubuh yang sudah siap. Nah, seperti misalnya, kalau orang yang ahli komputer, maka mereka akan memilih komputer yang berbeda dengan komputer yang dibeli oleh orang-orang umum. Ya, dia pasti memilih yang lebih canggih, yang lebih begini. Nah, saya mau buatan Jepang, buatan begini, karena di sana lebih bagus aplikasinya dan sebagainya. Tapi bagi orang umum, ya sekedar dapat komputer aja sudah luar biasa. Sekedar dapat laptop sudah biasa. Jadi roh-roh yang biasa, sekedar mendapatkan tubuh saja sudah berkahnya luar biasa. Tapi bagi roh-roh yang matang, yang mempunyai tugas-tugas tertentu, yang misi-misi jiwanya, misi-misi khusus, maka dia akan memilih tubuh-tubuh yang memang cocok. Ya, dia akan memilih tubuh yang bisa bermain sulap seperti Kang Bu Marlu misalnya. Untuk apa? Untuk supaya bisa. Ya. Dia akan memiliki tubuh seperti ini. Tempat lahir pun tempatnya berbeda. Makanya roh-roh guru, roh-roh agung itu cenderung lahir di tempat-tempat di mana banyak penderitaan dan kegelapan. Kenapa demikian? Karena cahaya baru berguna di tempat yang gelap. Oke. Disitulah roh-roh agung yang mendamaikan lahir di tempat-tempat yang penuh peperangan.
yang penuh kekerasan, penuh kezaliman, penuh angkara murka. Karena hanya di situ dia bisa memperbaiki. Ya. Itu pilihan dia. Luar biasa, terima kasih. Berikutnya Mbak Ririn, silahkan. Hatur nuhun Kang Abu, selamat malam Pak Wayan. Pertama-tama saya nggak tahu kenapa mau ikut kelas malam ini Zoom meeting. Oh, agak putus-putus Mbak Ririn, boleh diulang, sorry. Saya mengganti nama Mas. Mbak Ririn, ini agak putus-putus. Kalau Kang Abu notice, saya taruh nama yang nggak pernah sebelumnya, saya taruh nama Bapak ya. Oh, agak putus-putus. Oke, sekarang udah oke, Kang? Coba cek boleh. Boleh diulang? Ya, boleh diulang, silakan. Ya, silakan. Oke. Jadi tadi waktu mau ikut Zoom kelas Pak Wayan malam ini, nggak tahu kenapa, nggak pernahnya saya mengganti nama saya, meletakkan nama almarhum Bapak saya di belakang. Apa mau ketemu Pak Wayan atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi anyway, yang ingin saya minta tolong Pak Wayan untuk bisa lebih memperjelas lagi adalah, kita tahu ya, ini kan lagi hype banget kemarin kemenangan double badminton putri kita ya di Olimpiade gitu, dapat emas dan banyak banget kan di media sosial. Tapi ada yang menggeletik saya tadi pagi itu, saya dapat di WhatsApp grup itu gambar mereka, tapi judulnya sebenarnya, judul dari narasinya itu adalah yang membuat saya jadi tergelitik aja gitu. Judulnya adalah Bagaimana Mungkin Semesta Tidak Jatuh Hati. Dan itu gambarnya adalah pada saat si Apriani Rahayu mencium tangannya Gracia Poli pada saat mereka lagi bertanding, dan itu sering dia lakukan gitu kalau kita perhatikan kemarin permainannya mereka. Nah, pada waktu ditanya, Apri hanya jawab bahwa dia hanya melakukan itu karena tuntunan nilai-nilai yang ada dalam dirinya yang sudah terbiasa respect gitu ya sama seniornya. Dan yang lebih menggelitik lagi yang ingin saya tanyakan pada Pak Wayan adalah akhir dari narasi tersebut yang mengatakan siapapun yang menjalankan nilai-nilai luhur akan mendapatkan restu semesta. Nah, itu sih yang ingin aku lebih diperdalam lagi aja sih mengenai hal itu. Makasih. Thank you Mbak Ririn, terima kasih. Silakan Pak Wayan. Ya, saya juga hari ini kemarin mendapatkan hal seperti itu, tapi tidak terkait dengan postingan tadi itu. Siapa saja yang mengikuti ajaran-ajaran luhur itu akan diberkahi semesta atau ini kan tidak seperti itu, tetapi terkait seperti ini. Artinya begini, kalau kita kalau kita mengikuti cahaya itu, maka kita akan pergi meninggalkan, atau setidak-tidaknya kita akan menghilangkan kegelapan di tempat cahaya, kita menghidupkan cahaya. Atau kalau kita pergi ke tempat, misalnya kita ada di tempat yang gelap, di hutan yang gelap, tapi di depan sana ada kilasan cahaya yang berkelip-kelip, ya, seperti sebuah rumah. Kalau kita ikuti cahaya itu sebagai fokus tujuan kita, maka kita akan sampai di tempat di mana ada cahaya. Ya. Atau kalau kita berjalan di kegelapan bersama cahaya, maka kita akan bisa melewati kegelapan itu tanpa harus terjatuh, karena cahaya menemani kita. Nah, cahaya itu kalau disimbolikkan dengan bahasa-bahasa tadi, ajaran-ajaran luhur itu tinggi. Jadi kalau kita mengikuti ajaran-ajaran leluhur, kita hormat, bukan hanya hormat ya, cium tangan ini. Kalau cuma tangan ya, kita tahu tangan itu pasti hatinya cium tangan. Tetapi tangan itu adalah sebuah hasil karya. Apa yang dikerjakan oleh tangan itu adalah hasil karya. Kita menghormati apa hasil karya para leluhur kita. Bukan hanya lewat simbolik cium tangan, tapi mengikuti, menghormati, mengagumi apa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu kita, senior-senior kita, leluhur-leluhur kita, maka kita seperti memegang cahaya di kegelapan hidup ini. Kenapa demikian? Karena orang-orang leluhur, orang-orang yang sudah luhur, tentu orang-orang yang sudah berhasil menyalakan cahaya dalam dirinya, sehingga dia bisa melewati kegelapan hidupnya. Kita mungkin belum bisa menyalakan cahaya dalam diri kita, tapi berpegang pada tangannya yang telah menghasilkan cahaya itu, hasil karya tangannya yang telah menggoreskan ajaran-ajaran leluhur itu,
yang bercahaya itu tentu akan membantu kita menghadapi kegelapan hidup ini, atau setidak-tidaknya bisa membantu kita mencapai sebuah dunia yang lebih terang, entah terang sebagai kesuksesan dalam dunia, dalam kekuasaan, dalam tahta, dalam cinta, dalam permainan kehidupan seperti perlombaan-perlombaan dan sebagainya tadi itu. Karena kita mengikuti ajaran-ajaran leluhur, hormat kita. Sama seperti ketika kita menghormati alam ini, alam akan menghargai kita. Karena tanpa memberi harga kepada sesuatu, kita tidak akan memiliki harga. Sama dengan orang-orang kaya. Kenapa orang-orang kaya itu dihargai? Karena dia memberi harga pada apa yang dia beli. Dia tidak takut membeli barang-barang yang mewah, karena dia melihat harga di situ. Dia menghargai sebuah barang, menghargai hasil karya orang yang misalnya mobil-mobil mewah itu kan dibuat dengan kecerdasan yang luar biasa. Jadi orang kaya mampu memberi harga yang tepat kepada kesulitan yang dilalui oleh orang-orang itu. Sehingga ketika dia membeli barang-barang berharga, dia pun diberikan harga. Ya, sehingga kalau kita bisa menghargai sesuatu, maka sesuatu itu kan akan memberi kita harga. Sayangnya kita ingin dihargai tanpa memberi harga. Nah, ini masalah. Nah, ini menjadi masalah. Ya. Tetapi kalau kita bisa memberi harga pada sesuatu di luar diri kita, harga itu akan datang ke dalam diri kita juga. Sama seperti cerita tadi, begitu kita menghargai leluhur, maka ajaran-ajaran leluhur akan memberi kita harga. Memberi kita harga ketika kita melaksanakannya. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Jadi betul seperti tadi. Ketika kita mengikuti itu. Oke. Terima kasih banyak, Pak Wayan. Terima kasih banyak. Berikutnya kita ke Mas Robi Brengos, silakan. Halo, Om Swastiastu, Kang Abu. Swastiastu, Mas Robi, silakan. Om Swastiastu, Pak Wayan. Semoga dalam keadaan sehat berbahagia selalu. Saya ingin bertanya, Pak Wayan. Sebentar lagi akan ada Hari Tumpak Wayang. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa sih pemaknaan dari Hari Tumpak Wayang itu sendiri? Karena di paradigma pada masyarakat, saya banyak sekali melihat ketika ada anak yang lahir pada tumpak wayang, atau dia lahirnya misalnya terlilit tari pusar, atau lahirnya yang sungsang, anak tersebut perlu dilakukannya peruwatan. Nah, seperti itu. Menurut saya leluhur memberikan banyak pesan dari peruwatan atau tumpak wayang itu sendiri. Mohon Pak Wayan memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Izin Kang Abu, ini mungkin agak bercerita budaya ini. Ya, tetapi ini berkenaan dengan tanpa sengaja itu pertanyaannya Robi bagus sekali, itu berkenaan dengan apa yang diajarkan di Jawa dulu ya, dengan Bali yang sekarang di ajaran tentang wayang. Jadi ada wuku itu satu minggu itu ada wuku yang disebut wuku wayang. Jadi di wuku wayang itu hari Sabtunya ada yang disebut tumpak itu tumpak wayang. Tumpak itu hari cinta kasih. Jadi wayang itu adalah bayangan. Jadi ceritanya orang-orang yang lahir di wuku wayang itu harus diruat supaya dia hilang sifat-sifat buruknya. Ini ada kisah mitologinya begini. Jadi kisahnya Dewa Siwa dan Dewi Uma atau Parwati lagi jalan-jalan naik lembu Nandini diterbang sampai di pinggiran samudra itu ada angin kencang menghembuskan pakaiannya Dewi Uma atau Parwati, sehingga Dewa Siwa terangsang, libidonya meningkat, lalu keluarlah benihnya kemudian jatuh, benih spermanya jatuh ke tengah lautan, kemudian dimakan oleh ikan, benih itu kemudian berkembang menjadi bayi yang kemudian disebut sebagai Batara Kala. Batara Kala itu kemudian pergi dengan kesaktian luar biasa yang dia miliki. Kemudian dia pergi mencari siapa sebenarnya ayah ibu saya. Ketika dia pergi ingin mencari tahu siapa ayah ibunya, dia kemudian disuruh pergi ke sorga. Sorga itu swarga, alam cahaya. Karena dia Batara Kala itu wajahnya seram seperti raksasa, ingin masuk ke alam sorga, tidak diizinkan oleh para dewa, sehingga terjadi pertempuran antara Batara Kala dengan para dewa. Kalah semua para dewa, sehingga Batara Kala diizinkan bertemu ayah ibunya,
yaitu Dewa Siwa, kalau dia sudah mau dipotong rambutnya dan taringnya. Sehingga potong rambut dan taring itu orang Bali kemudian menjadi simbolik potong gigi. Nah, kemudian Bathara Kala setelah berhasil mencapai surga dan diizinkan masuk di sana, kemudian dia bertemu dengan anak kecil yang bernama Sangyang Kumara. Sangyang Kumara itu kemudian ingin dimakan sama dia, dikejar dan dimakan. Kemudian Kumara ini si kecil itu kemudian bersembunyi di tempat bambu-bambu gender gamelan wayang, bersembunyi di sana. Kemudian dia tidak menemukan si Bathara Kala yang ingin memakan Sangyang Kumara itu, tidak menemukan apa-apa. Lalu dia diizinkan memakan makanan sesajen yang ada di pagelaran wayang itu. Tetapi dengan syarat dia mau mendengarkan si dalang bertutur. Namanya Dalang Samirana. Dia bertutur tentang kehidupan ini. Nah, itu pesan apa? Bahwa kita ini seperti benih yang lahir dari Tuhan di kehidupan ini, di samudera kehidupan ini, yang kemudian bingung mencari jati diri kita. Siapa ayah ibu saya? Siapa asal saya? Kemudian ketika kita hanya boleh masuk ke wilayah-wilayah yang disebut cahaya kalau kita menghilangkan sifat-sifat hewani kita yang bertaring, yang serem, itu kita hilangkan. Lalu ketika sampai di surga, kita ini seperti Bathara Kala. Kala itu waktu. Kita ini seperti sang waktu yang terus ingin memakan si kecil dalam diri kita. Ya, si kecil dalam diri kita. Ruh kita yang kecil. Jadi diri kita yang kecil kita terus ingin makan. Sehingga karena terus ingin makan, kita kehilangan jati diri kita yang kecil tapi mengisi ruang kosong itu. Akhirnya kemudian itu harus diruat oleh wayang, oleh sang dalang. Artinya apa? Ketika sang dalang bertutur kepada sang Bathara Kala tentang sang waktu, disitulah dia menjadi lebih tenang. Artinya apa? Artinya siapapun di kehidupan ini bisa menjadi guru-guru yang bertutur tentang wayang. Wayang itu apa? Tubuh kita. Tubuh kita ini adalah wayang. Wayang-wayang yang digerakkan, bayang-bayang maya yang digerakkan oleh sang diri, sang dalang di dalam tubuh kita ini. Sang dalang berdiam dalam tubuh kita ini. Kita adalah wayang-wayang yang sedang bertutur tentang kehidupan itu sendiri, tentang siapa diri sejati kita. Sehingga kita tidak dimakan sebagai yang kecil di dalam ini, sebagai benih percikan kecil Tuhan dalam diri kita ini. Tidak dimakan oleh sang waktu secara sia-sia. Seperti inilah. Ini adalah ruatan sebenarnya, ruatan wayang. Jadi kita bercerita tentang manusia, tentang kehidupan ini, tentang wayang-wayang yang ada di kehidupan ini. Untuk kita mengerti bahwa sang waktu terus-menerus ingin memakan sang kecil ini dalam kesia-siaan di kehidupan ini. Sampai kita kemudian mengerti, paham siapa diri kita, untuk apa kita ke sini. Jadi kita memahami, disitulah sesungguhnya kita sedang diruat ya, oleh cinta kasih kepada wayang, tubuh wayang, oleh cinta kasih kita kepada tubuh sebagai wayang-wayang yang dijiwai oleh sang hidup ini. Nah, ini cerita, ini mitologi yang kita bawa kepada filsafat kehidupan. Nah, kira-kira seperti itu Kang Abu. Terima kasih Pak Wayan. Wah, ini luar biasa banget ceritanya, luar biasa. Jadi banyak tahu, jadi lebih mengerti tentang apa pemaknaannya gitu ya. Jadi bukan hanya ritual, tetapi ada pesan-pesan yang sangat spiritual di dalam tradisi dan budaya gitu. Terima kasih. Karena ini sudah pukul 21, hampir 25.09, mungkin ini pertanyaan terakhir. Maaf sekali teman-teman Ibu dan Bapak, tidak bisa semua dijawab, tapi saya rasa beberapa statement Pak Wayan ada yang sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Saya ngambil dari direct message gitu ya, ini private message. Pertanyaannya begini. Hati nurani dan perasaan apakah sama Pak Wayan? Mengambil keputusan dengan logika atau hati nurani atau perasaan, bagaimana cara menyeimbangkannya? Silakan Pak Wayan. Nah, jadi begini, bagus pertanyaannya. Jadi begini, apa itu perasaan? Nah, kita ini kan ada tubuh, pikiran, jiwa. Nah, pikiran ini berfungsi untuk melayani tubuh dan melayani jiwa. Nah, kalau tubuh sakit, tubuh akan merasakan dingin, merasakan sakit, merasakan lapar. Tubuh ini memiliki rasa yang ditangkap oleh impuls-impuls saraf. Ya, sensorik kita, sehingga dia memiliki rasa. Jadi ketika tubuh memberikan rasa, pikiran harus melayani rasa itu. Kalau dia memiliki rasa lapar, dilayani dengan memberi makan.
Ketika tubuh memberikan rasa haus, dilayani dengan memberi minuman. Ketika dia memberi rasa lelah, dilayani oleh pikiran dengan mengistirahatkannya. Nah, jadi tubuh memiliki rasa, ya, dilayani oleh pikiran. Nah, jiwa juga memiliki apa yang disebut perasaan. Ketika jiwa tersakiti, maka perasaan tersakiti. Nah, tubuh ngapain? Ketika jiwa tersakiti melalui perasaan, apa yang dilakukan? Harusnya tubuh melayani dengan benar-benar dengan logika, dengan akal budi, memahami kenapa jiwa tersakiti. Ketika dia tersakiti perasaannya, pelajaran apa yang ada dalam rasa sakit itu yang harusnya dipahami. Tapi sayangnya ketika pikiran bertanya, kenapa jiwa mengalami perasaan sakit, tersakiti, sedih dan sebagainya, tiba-tiba dia bertanya dan dibimbing oleh egonya. Nah, sayangnya ketika dibimbing oleh ego, akhirnya pikiran melayani perasaan dari jiwa itu, yang dirasakan oleh jiwa, dia melayani dengan bimbingan ego. Sehingga ketika jiwa merasakan rasa sakit oleh apa yang dilakukan orang lain, alih-alih dia melihat pelajaran apa yang dialami oleh jiwa lewat rasa sakitnya itu, dia memilih ajakkan ego untuk menyalahkan orang lain yang menyakiti perasaannya. Ini yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Si jiwa, perasaan yang dialaminya tidak diselesaikan urusannya. Sehingga ketika orang itu memiliki hutang, kan ada rasa sakit. Hutang, ya. Tubuh yang berhutang lapar, rasa sakit. Tubuh yang berhutang istirahat, rasa sakit. Tubuh yang berhutang haus, rasa sakit. Jiwa yang berhutang karma, ya, rasa sakit. Misalnya pernah melakukan perbuatan menyakitkan di masa lalu terhadap si A. Sekarang si A menyakiti dia, sehingga dia merasa tersakiti. Pikiran yang jernih dengan akal logikanya, dengan hati nuraninya, lewat bimbingan hati nurani, akan berkata, kenapa saya disakiti oleh si A? Jangan-jangan dulu saya pernah menyakiti si A atau orang lain di kehidupan sebelumnya. Maka apa yang harus saya pelajari dari rasa sakit ini? Belajar menelaah rasa sakit itu, belajar menerima, belajar memahami, lalu belajar meminta maaf. Kalau sudah memahami pelajaran karma itu. Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh pikiran sebagai pelayan dari jiwa kita. Sayangnya pikiran kita bukannya melayani jiwa, melayani ego sebagai pembisik-pembisik di jalan ini. Nah, jadi perasaan itu adalah perasaan dari jiwa. Ada perasaan dari tubuh. Tapi kadang-kadang pikiran juga mempunyai perasaan yang tidak ada kaitannya dengan tubuh dan jiwa. Misalnya, tubuh rasa lapar, jiwa tidak merasakan apa-apa. Tapi pikiran kemudian memiliki perasaan juga. Kok rasanya nggak enak makanan ini? Tubuh nggak memikirkan makanan enak apa tidak. Dia hanya memikirkan apa makanan. Tapi si pikiran kemudian memiliki perasaan yang berbeda. Saya ingin makanan yang lebih enak. Saya ingin merasa nyaman. Nah, ini. Di sini kita harus belajar membedakan mana rasa dari tubuh, mana perasaan dari pikiran, dan mana perasaan dari jiwa kita. Nah, karena di sini beda-beda. Nah, ini kita akan butuh waktu panjang ini Kang Abu untuk bercerita tentang ini saja, mengenali jati diri yang bagian ini saja. Ya, agak panjang nanti ceritanya itu, karena detail sekali ceritanya itu tadi. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa mengingatkan kita. Oke, Pak Wayan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang mungkin bisa kita bahas lebih detail tentang ini. Terima kasih, Pak Wayan. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, sahabat Elo Positif dimanapun berada, luar biasa ya malam hari ini, super mind blowing. Pemaparan Pak Wayan, semua pertanyaan-pertanyaan ini sangat-sangat memberikan inspirasi lah untuk kita gitu, kepada kesadaran tentunya. Dan sehat-sehat selalu Pak Wayan. Terima kasih sekali lagi Ibu dan Bapak. Dengan pesan semesta tadi mengakhiri jumpa kita malam hari ini, senantiasa damai jiwa kita, bisa lebih berbahagia dan bisa menemukan kedalaman. Terima kasih atas pertemuan malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.